Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ratna dan Bu Acik pada kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah Bu, luar Alhamdulillah biasa, baik. baik sekali Bu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, dan saya melihat ada juga kecerahan di wajah Bu Acik dan Bu Ratna. Semoga senantiasa bahagia karena kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Ratna, saya ingin menyampaikan ya hal-hal yang terkait dengan agenda dan kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Saya bertindak sebagai observer dalam kegiatan demonstrasi kontekstual melakukan kegiatan coaching dengan model Tirta. Dalam hal ini Bu Ratna bertindak sebagai coach dan Bu Acik sebagai coaching. Saya bertanya kepada Bu Ratna selaku coach pada kesempatan kali ini. Nah, dalam kegiatan coaching kali ini, siapa yang akan Bu Ratna coaching, Bu? Baik Bu, untuk kegiatan coaching pada pagi hari ini, saya akan memberikan coaching kepada Bu Aci selaku coachi ya Bu, seperti itu. Baik, sebelum dilanjutkan, saya ingin menanyakan kesiapan dari Bu Ratna selaku coach pada kesempatan kali ini. Nah, pada percakapan coaching kali ini nanti kita akan direkam ya Bu Ratna, sebagai keperluan kita adalah menyimpan dokumen. Kemudian dari kegiatan coaching ini, target apa yang ingin dicapai oleh Bu Ratna? Apakah bisa dijelaskan? Baik Ibu, pada kegiatan coaching pada pagi hari ini, hal yang ingin saya capai adalah setidaknya meningkatkan kemampuan kompetensi, khususnya kompetensi coaching yang terdiri dari 3, yaitu 1 sebagai hadir seutuhnya, kemudian mendengarkan aktif, dan juga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Masih ke mute Bu. Masih di mute Bu. Baik, apakah Bu Ratna memiliki target yang lain selain target secara pribadi ingin meningkatkan kemampuan dalam coaching kali ini? Apakah punya harapan-harapan lain dari coaching sendiri, Bu Acik selaku coaching? Apa harapan yang ingin Bu Ratna sampaikan? Baik Ibu, harapan yang ingin saya capai yaitu pada kegiatan coaching pada pagi hari ini, yaitu setidaknya saya mampu menggali serta memberdayakan potensi dari si coaching ini, sehingga si coaching ini dapat menyelesaikan atau menemukan atau mendapatkan ide-ide serta strategi-strategi yang dapat dia lakukan untuk mengatasi permasalahannya, seperti itu Ibu. Baik, untuk kompetensi coaching yang ingin Bu Ratna kembangkan, yaitu salah satu diantaranya adalah bagaimana Bu Ratna mampu menyajikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, betul ya Bu Ratna ya? Pasti Bu, iya. Iya. Nah, secara spesifik bagian mana yang ingin diobservasi Bu? Baik Ibu, menurut saya mungkin bagian yang ingin saya lebih untuk diobservasi adalah kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Setidaknya dengan mengajukan pertanyaan tersebut, saya bisa menggali ide-ide dari si coach ini, sehingga coach ini dapat memberdayakan atau menggunakan ya Bu segala
potensi yang dimiliki oleh si coach ini seperti itu. Jadi saya lebih memilih ke mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Nah, indikator ketercapaiannya apa ya, Bu, ketika dari tujuan yang ingin dikembangkan? Baik, Ibu, indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang saya lakukan adalah si coach ini dapat menemukan sendiri atau dapat menemukan, ya intinya menemukan suatu strategi atau ide sebagai pemecahan masalah yang dihadapinya. Dan ide-ide itu muncul dari pemikiran-pemikiran si coach, dengan saya sebagai coach-nya ini hanya memandu saja, mengarahkan seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, terkait persiapan untuk kegiatan coaching ini, apa yang sudah Bu Ratna lakukan? Baik, Bu, mungkin untuk kegiatan yang sudah saya persiapkan untuk melakukan kegiatan coaching ini adalah saya menyusun atau membuat daftar pertanyaan-pertanyaan, kemudian saya dari diri saya sendiri memahami langkah-langkah bagaimana proses coaching sendiri, dan setidaknya saya juga harus memahami intinya, karena memang saya fokus ke pertanyaan berbobot, jadi saya harus mampu menjadi apa ya, mendengarkan seutuhnya, kemudian saya juga harus mendengar seutuhnya, kemudian aktif mendengar, dan juga saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan ataupun strategi-strategi yang sudah mungkin dilakukan oleh si coach ini. Jadi seperti itu. Baik, Bu Ratna. Setelah kegiatan nanti coaching ini selesai, langkah apa yang ingin Bu Ratna rencanakan? Oh, baik, Bu. Mungkin rencana selanjutnya yaitu yang pertama adalah saya ingin menjadi, mungkin dengan rekan sejawat ya, Bu, mungkin menjadi apa namanya, bisa melakukan coaching-coaching yang lain dengan rekan sejawat yang membutuhkan seperti itu, di mana dengan kegiatan coaching ini setidaknya saya bisa memberdayakan atau menggali potensi-potensi dari teman-teman untuk mengatasi segala permasalahan yang mungkin dihadapi khususnya dalam kegiatan pembelajaran seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Bu Ratna. Saya melihat persiapannya sudah cukup matang. Semoga nanti kegiatan coaching ini bisa berjalan lancar. Apa yang menjadi harapan Bu Ratna selaku coach dan juga apa yang menjadi harapan Bu Acik selaku coachee bisa tercapai, dan kegiatan coaching ini bisa memberikan kemanfaatan ya, baik bagi Bu Ratna, Bu Acik maupun saya sendiri sebagai seorang observer. Tentunya mengharapkan ya nanti kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu, mari kita lanjutkan dengan kegiatan coaching. Sebagai seorang observer, saya mengundurkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Ratna, Bu Acik. Terima kasih ya. Waalaikumsalam, Bu Umu. Kita mulai kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Acik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aci, Apa kabar Bu Ratna? Alhamdulillah Bu Aci. Akhirnya kita bisa bertemu ya Bu Aci di video yang ini ya. Baik Bu Aci, kemarin Bu Aci pernah bercerita ya kalau sedang ada masalah di kelas seperti itu ya Bu Aci ya. Iya betul Bu. Hari ini kita akhirnya bisa ketemu ya. Mungkin Bu Aci, apakah Bu Aci bisa menjelaskan atau menceritakan kepada saya terkait permasalahan yang Bu Aci kemarin kayaknya buntu gitu ya Bu Aci ya, kayaknya aduh pusing Bu gitu ya. Silakan Bu Aci coba bisa diceritakan. Ya, baik Bu Ratna, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan saya bercurhat-curhat ria dengan Bu Ratna. Siap. Dari kemarin saya sebenarnya bingung sendiri Bu, siapa ya yang akan saya ajak ngobrol gitu. Alhamdulillah Bu Ratna menyediakan waktunya untuk mendengarkan obrolan saya ini. Ya. Begini Bu, di kelas saya, kan saya mengajar kelas 4.
Tetapi di kelas saya itu ada kira-kira 10 anak yang belum lancar membaca, Bu. Nah, saya bingung, kok kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Apakah saya mampu untuk membuat mereka jadi bisa membaca di kelas yang saya ajar nanti, begitu, Bu? Oh iya, baik Bu Aci. Jadi dari apa yang Bu Aci sampaikan ini, kita bertemu di sini sama-sama ya Bu Aci untuk mencari solusi atas permasalahan yang Bu Aci hadapi ya, dan mungkin juga kita bisa menerapkan strategi-strategi yang akan mendukung pembelajaran Bu Aci di kelas nanti. Ya, seperti itu Bu Aci ya. Iya, Jadi Bu, terima kasih. jadi Bu Aci, tadi Bu Aci udah sampaikan ya bahwa ada 10 siswa Bu Aci ini yang belum lancar membaca ya. Kalau boleh ini, apakah Bu Aci sebelumnya sudah mencari penyebab si anak tersebut ini memang kurang lancar membaca atau seperti apa Bu Aci? Iya, Bu, baik. Saya sebelum mendapatkan tugas mengajar kelas 4, setelah mendapatkan pembagian tugas, kemudian pada hari pertama itu saya melakukan tes diagnostik awal untuk kemampuan mereka, bagaimana mereka dapat membaca atau tidak di kelas. Dan setelah saya lakukan tes itu, ternyata dari 32 siswa itu terdapat 10 siswa, Bu, yang membacanya masih belum lancar, bahkan masih ada yang dieja, Bu. Ya, jadi tadi Ibu Aci sudah melakukan tes diagnostik awal ya. Oh, mungkin Ya, apakah betul. Bu Aci mengetahui penyebabnya Bu Aci? Mungkin apa Bu Aci mencari tahu dari guru sebelumnya atau bagaimana kenapa si anak ini belum lancar membaca seperti itu Bu Aci? Iya, iya. Sebelumnya juga setelah saya melakukan tes diagnostik awal tersebut, saya mencari tahu kepada guru sebelumnya yang mengajar mereka mengapa sampai hal itu terjadi, kemudian apakah penyebabnya. Ternyata saya mendapatkan informasi jika dari 10 anak tersebut ada beraneka ragam, ada yang emang mereka malas anaknya, kemudian ada yang mungkin ada lambat membaca kayaknya Bu Ratna. Oh iya. Ya, lambat belajar. Jadi Bu Aci setidaknya sudah memahami ya Bu terkait dengan penyebab permasalahan yang terjadi seperti itu. Baik Bu Aci, menurut Bu Aci seandainya si anak tersebut ini misalkan dari 10 anak ini tidak lancar membaca semua, kira-kira Bu Aci, saya ingin tahu bagaimana kira-kira hal-hal apa yang menjadikan permasalahan itu bisa tidak ada gitu. Maksudnya mungkin dalam arti kan dari 10 anak ini siswa tidak bisa membaca ya Bu Aci, belum lancar. Kira-kira adakah faktor-faktor yang bisa menyebabkan atau membuat permasalahan ini bisa tidak ada gitu? Paham nggak Bu maksud saya? Intinya jadi gini, kan tadi Bu Aci kan 10 orang tuh belum lancar membaca. Adakah kira-kira seandainya 10 orang ini nggak ada itu, bagaimana pembelajaran yang Bu Aci lakukan seperti itu? Oh iya, menurut saya sih kalau tidak ada di kelas saya yang tidak lancar membaca, secara otomatis saya ingin meningkatkan kemampuan literasi mereka, Bu. Jadi mereka membaca, kemudian bisa menceritakan kembali, bisa untuk menggali potensi mereka dalam berliterasi atau membacakan dongeng begitu, Bu. Iya, jadi berarti dari adanya 10 siswa ini salah satu menjadi kendala ya Bu Aci untuk melakukan pembelajaran yang Bu Aci inginkan. Seperti itu ya Bu Aci ya. Iya, betul Bu. Dari kegiatan yang tadi sudah Bu Aci harapkan itu ya, saya melihat bahwa ada kendala seperti itu dari 10 siswa tersebut. Apakah Bu Aci sudah berusaha mengatasi atau langkah-langkah Bu Aci apa untuk mengatasi siswa yang memang
belum lancar membaca seperti itu Bu Aci? Iya, saya ingin melakukan pemanggilan terhadap orang tua, Bu. Kemudian otomatis sih harus berdampingan dengan anak tersebut ya untuk menyinkronkan jawaban dari anak tersebut, apa kendalanya dan dengan jawaban orang tua, begitu Bu. Dan tentunya saya ingin menggunakan strategi-strategi yang tepat untuk membuat anak saya itu mampu lancar membaca. Ya, boleh Bu, tadi Ibu mengatakan satu, yang pertama cara mengatasinya mungkin Bu Aci berkoordinasi ya dengan pemanggilan orang tua, dan yang kedua Bu Aci ini adalah dengan menggunakan strategi. Kira-kira strategi apa aja Bu Aci yang menurut Bu Aci yang setidaknya bisa diterapkan di kelas yang sesuai dengan karakteristik si anak tersebut gitu Bu Aci? Ya. Saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik supaya mereka itu mampu bersemangat atau menimbulkan semangat pada diri mereka untuk belajar, Bu. Ya, tentunya dengan media-media yang menarik, gitu, Bu. Oh, jadi Bu Aci tadi bagus ya, Bu Aci menggunakan media ya, media baca ya, supaya si anak itu ada keinginan mau membaca seperti itu ya. Mungkin betul. Jadi tadi saya lihat ada dua ya kegiatan yang akan Bu Aci lakukan. Apakah yang menjadi skala prioritas Ibu itu apa Bu? Jadi tadi kan ada dua, satu pemanggilan orang tua sama media, atau ada lagi mungkin yang akan Ibu lebih prioritaskan selain dua kegiatan tersebut Bu Aci? Dari kedua kegiatan tersebut, langkah prioritas saya sih pertama memanggil orang tua, Bu. Karena saya ingin tahu bagaimana siswa tersebut belajar di rumah, kemudian bagaimana perhatian dari orang tua tersebut ke anak mereka sampai saat kelas 4, mengapa sih mereka belum bisa membaca dengan lancar. Kemudian strategi lain sih saya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah begitu Bu dan rekan sejawat. Oh, seperti itu ya. Mungkin yang secara klasikalnya Bu Aci apa mungkin misalkan yang Bu Aci bisa melakukan yang lebih spesifik, maksudnya pada si siswa tersebut. Mungkin kalau untuk orang tua, untuk dari kepala sekolah mungkin kan itu bukan di dalam kelas gitu ya Bu. Mungkin spesifik dari si Bu Aci yang langkah spesifiknya sih saya ingin meluangkan waktu saya Bu, membuat jam tambahan di luar jam mengajar saya di kelas, sehingga saya bisa membimbing secara maksimal. Nanti akan dijadwalkan satu hari berapa orang begitu Bu, semacam privat di luar jam mengajar, jam tambahan gitu. Iya, ya mungkin itu yang di kelas ya Bu. Nanti Bu Aci tadi udah menemukan nih, oh saya mau menambahkan jam belajar. Selain itu juga nanti mungkin coba metodenya ya kan Bu Aci. Kemudian ada juga Bu Aci berkoordinasi dengan orang tua terkait pembelajaran yang dilakukan ataupun intinya yang sudah Bu Aci lakukan di sekolah akan dibantu oleh orang tua, karena memang tugas tidak hanya tugas guru saja Bu kalau yang itu ya, karena memang satu lagi Bu Aci akan melakukan kegiatan koordinasi dengan kepala sekolah ataupun rekan sejawat seperti itu ya. Seperti itu ya Bu Aci ya. Menurut Bu Aci, kira-kira tadi untuk yang kegiatan jam tambahan, memberikan jam tambahan di luar jam belajar ya Bu Aci ya. Kira-kira waktu yang dibutuhkan Bu Aci berapa supaya tujuan yang Bu Aci harapkan itu tercapai seperti itu Bu Aci? Saya sih menargetkan saya memberikan bimbingan secara khusus ke siswa tersebut selama 3 bulan, insya Allah Bu. Saya targetkan mereka bisa membaca dengan lancar. Dengan harapan itu ya Bu, semuanya bisa lancar membaca ya, seperti itu. Dalam waktu yang 3 bulan itu. 3 bulan, Jadi menurut Bu Aci,
seandainya ya Bu, mungkin dengan strategi itu kira-kira adanya jam tambahan ini, harapan Bu Aci sendiri untuk proses pembelajaran itu berada pada skala berapa antara 1 sampai 10. Jadi proses pembelajaran yang Bu Aci lakukan, harapan Bu Aci itu berapa seperti itu? Ya. Proses pembelajaran yang saya harapkan awalnya saya pada skala 6 kali ya Bu ya, masih di skala 6. Tetapi dengan langkah-langkah yang saya akan lakukan, saya berharap saya mencapai target pada skala 9, begitu Bu. Ya, bagus ya Bu. Jadi yang tadi Ibu dengan adanya jam tambahan, kemudian berkoordinasi dengan metode-metode yang bagus, itu Ibu bisa mencapai di skala 9 ya, dari 6. Ya. Ya, semoga setidaknya untuk mencapai angka 9 ini, menurut Ibu, komitmen apa yang akan Ibu pegang, atau Ibu, apa ya maksudnya, komitmen apa sih Bu yang akan Ibu lakukan terhadap rencana-rencana aksi tadi yang sudah Ibu katakan sebelumnya, seperti itu Bu? Ya. Saya berkomitmen untuk melaksanakan program saya ini dengan sesuai jadwal yang telah saya buat, Bu. Supaya apa yang saya harapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan-tujuan saya, ingin membuat anak saya itu lancar membaca, Bu. Ya, baik Bu Aci. Menurut Bu Aci, tadi sudah dikatakan Bu Aci akan berkomitmen dengan apa yang sudah Bu Aci susun ataupun Bu Aci rangkai dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan Bu Aci lakukan. Menurut Bu Aci, pihak-pihak atau siapa saja yang kira-kira bisa berperan untuk mengatasi permasalahan tersebut atau berperan dalam hal-hal atau rencana-rencana yang akan Ibu lakukan, seperti itu. Ya, pertama-tama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan di lembaga saya. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan orang tua untuk mengontrol belajar mereka di rumah, kemudian bekerja sama dengan siswa tersebut, dan yang terakhir saya ingin berkoordinasi dengan rekan sejawat saya untuk melakukan monitoring atau bertukar pikiran tentang strategi-strategi lain yang lebih tepat, begitu Bu. Ya, baik Bu Aci, tadi sangat kita saling berkaitan ya Bu Aci, dalam satu sekolah itu memang harus ada saling dukungan seperti itu Bu Aci. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Bu Aci, dari yang sudah kita lakukan atau percakapan yang sudah kita lakukan dari tadi terkait dengan permasalahan Bu Aci, apakah bisa Bu Aci menyimpulkan langkah-langkah yang akan Bu Aci lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa yang tadi ada 10 siswa yang belum lancar membaca? Silakan Bu Aci. Dalam rangka memperlancar atau melancarkan tujuan saya untuk membuat siswa saya berhasil lancar membaca, langkah-langkah yang akan saya lakukan, pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua, kemudian saya akan membuat jadwal jam tambahan untuk siswa tersebut, kemudian saya akan berkoordinasi juga dengan rekan sejawat dalam menyiapkan media-media yang diperlukan untuk mencapai tujuan saya tersebut. Begitu Bu kiranya. Ya Bu Aci, saya harapkan tadi Bu Aci sudah menemukan solusi atas permasalahan Bu Aci. Ya, semoga apa yang Bu Aci rencanakan ini dapat berjalan dengan baik ya Bu Aci ya. Sehingga tujuan Bu Aci untuk siswa-siswa yang belum lancar membaca ini bisa semuanya teratasi dan tidak lagi menjadi permasalahan di kelas Bu Aci. Ya, demikian Bu Aci, mungkin untuk kegiatan kita coaching pada pagi hari ini saya rasa cukup Bu Aci. Mungkin ada yang akan disampaikan Bu Aci, dari Bu Aci bagaimana?
Seperti itu Iya. terkait kegiatan Saya kita iya, ini. saya ucapkan terima kasih ya Bu atas waktunya. Akhirnya saya menemukan solusi yang akan saya laksanakan untuk membuat anak saya yang 10 anak tersebut bisa lancar membaca. Terima kasih waktunya Bu Ratna. Ya, sama-sama Bu Aci. Semoga apa yang pertemuan kita bermanfaat ya. Terima kasih Bu Ya. Aci. Wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ratna dan Bu Acik. Kegiatan coaching sudah kita laksanakan ya, sudah dilaksanakan. Bu Ratna sebagai coach, kemudian Bu Acik sebagai coaching. Kelihatannya saya melihat tadi percakapannya cukup mengalir ya, cukup mengalir. Kemudian tidak ada terkesan kayak ada sekat gitu ya, karena mungkin sama-sama akrab, mengalir sehingga kedekatan, kehangatan pun saya melihat ada gitu. Dan saya melihat Bu Acik pun dalam menyampaikan permasalahan ataupun yang dihadapi, kemudian solusinya pun saya rasa juga sudah bersumber langsung dari Bu Acik. Dalam hari ini Bu Ratna selaku coach saya amati seperti yang disampaikan di awal, ada beberapa hal yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini. Saya melihat pengembangan-pengembangan itu sudah mulai tercapai ya Bu Ratna, mulai dari tadi kehadiran penuh, kemudian mencoba untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian memberikan kesempatan kepada Bu Acik untuk menyelesaikan permasalahan itu tanpa intervensi dari Bu Ratna selaku coach. Saya melihat hal itu, dan dalam hal ini saya melihat berdasarkan data yang sudah saya catat, Bu Ratna sudah cukup menguasai untuk kemampuan-kemampuan sebagai coach. Kemudian Bu Acik selaku coach juga saya melihat ada kenyamanan dalam menyampaikan pemikirannya, sehingga menemukan solusi-solusi yang diharapkan bisa menjadi penyelesaian atas masalah yang Bu Acik hadapi, tanpa intervensi, tanpa pengarahan dari Bu Ratna selaku coach. Artinya kegiatan coaching ini sudah cukup berhasil untuk menggali kemampuan, menggali potensi-potensi yang ada pada diri seorang coaching. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah setelah melakukan coaching ini ya, Bu Ratna, adakah hal lain yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching ini, Bu Ratna? Ya, baik Bu Umu. Menurut saya hal yang ingin saya kembangkan terkait dengan kegiatan coaching ini adalah yang pertama adalah mungkin saya selaku coach itu harus mampu memahami ketiga kompetensi coaching ini seperti itu. Karena menurut saya ketiga kompetensi ini adalah saling berkaitan satu sama lain. Ya, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kita tidak akan bisa mendengarkan secara aktif kalau kita tidak hadir secara penuh seutuhnya. Kemudian kita juga tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot jika kita tidak mendengarkan secara aktif seperti itu, Bu. Jadi menurut saya sebenarnya untuk kegiatan atau kompetensi coaching ini yang harus kita kembangkan adalah ketiganya perlu sekali kita kembangkan karena memang itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Seperti itu Bu Umu. Baik Bu Ratna, dalam hal ini selaku coach dari Bu Acik, apakah ada yang ingin disampaikan Bu Acik? Baik Bu Umu, terima kasih kepada Bu Umu dan kepada Bu Ratna atas ilmunya hari ini, sehingga saya dapat menemukan solusi-solusi dalam pembelajaran saya untuk meningkatkan bagaimana saya belajar
mengajarkan kepada anak dengan baik begitu Bu. Terima kasih. Baik, Bu Acik dan Bu Ratna, kiranya kegiatan kali ini bisa kita cukupkan. Saya sebagai seorang observer kepada kegiatan kali ini sangat mendapatkan banyak pembelajaran ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama-sama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.